Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Divya Permata-Apsari dengan NIM 612012132167 dari program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video sebagai bentuk pemenuhan tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah manajemen kinerja yang diampu oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMN, CTMP, CPGAM, CPLM, CIB. Dalam video kali ini, saya akan merangkum seluruh esensi dari mata kuliah manajemen kinerja yang telah kita pelajari. Kita akan membahas mengapa manajemen kinerja bukan sekedar penilaian tahunan, melainkan sebuah sistem terpadu yang menentukan hidup matinya sebuah organisasi di era kompetitif ini. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat bermanfaat, menambah wawasan, serta mudah dipahami oleh para penonton. Nah semuanya, hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk mendalami sebuah topik yang menjadi jantung dari keberhasilan setiap organisasi, yaitu manajemen kinerja. Seringkali kita terjebak dalam pemikiran bahwa manajemen kinerja hanyalah ritual tahunan saat atasan memberikan nilai kepada bawahan. Namun, jika kita merujuk pada pemikiran Armstrong dan Barron, manajemen kinerja sebenarnya adalah sebuah pendekatan strategis yang terpadu. Tujuannya bukan sekedar menghukum atau memberi imbalan, melainkan membangun sukses berkelanjutan bagi organisasi dengan cara memperbaiki kinerja individu dan mengembangkan kapabilitas tim secara terus-menerus. Ini adalah tentang bagaimana kita menyelaraskan ambisi pribadi setiap karyawan dengan visi besar yang dimiliki perusahaan. Ini ada poin mengenai pendekatan sistem dalam manajemen kinerja. Nah, untuk memahami bagaimana kinerja dikelola, kita harus melihat organisasi sebagai sebuah sistem terbuka. Bayangkan organisasi sebagai sebuah mesin besar yang saling berkaitan. Dalam pendekatan sistem, kita memiliki elemen input yang terdiri dari sumber daya manusia yang kompeten, teknologi yang mutakhir, serta kebijakan yang jelas. Input ini kemudian masuk ke dalam proses manajerial di mana perencanaan pengorganisasian dan pengarahan terjadi. Nah, hasil dari proses ini adalah output yang bisa berupa produk berkualitas atau layanan yang prima. Namun, sistem ini tidak akan sempurna tanpa adanya feedback atau umpan balik. Nah, umpan balik ini berfungsi sebagai alat deteksi dini jika ada bagian dari sistem yang tidak sinkron. Nah, kita juga tidak boleh melupakan faktor lingkungan, karena perubahan pasar dan teknologi akan selalu memaksa sistem kita untuk terus beradaptasi agar tidak tertinggal. Nah, beralih ke materi selanjutnya yaitu siklus manajemen kinerja yang berkelanjutan. Manajemen kinerja bekerja dalam sebuah siklus yang tidak pernah putus. Tahap pertama adalah perencanaan atau planning. Di sini, manajemen dan karyawan duduk bersama untuk mendiskusikan tujuan. Tanpa perencanaan yang matang, kita seperti berjalan dalam gelap tanpa kompas. Nah, setelah rencana dibuat, kita masuk ke tahap monitoring, yaitu proses pemantauan rutin untuk memastikan bahwa kita masih berada di jalur yang benar. Monitoring yang baik harus diikuti dengan developing atau pengembangan. Jika ditemukan adanya kesenjangan keterampilan, disinilah peran pelatihan dan bimbingan ini masuk. Setelah periode tertentu, kita akan melakukan rating atau penilaian untuk mengukur hasil kerja secara objektif. Nah, terakhir, siklus ini ditutup dengan rewarding, pemberian penghargaan, bukan hanya soal uang, tetapi juga pengakuan atas kontribusi, yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat perputaran karyawan dan meningkatkan kenyamanan mereka dalam bekerja. Nah, selanjutnya adalah urgensi perencanaan strategis atau strategic planning. Di tengah era globalisasi dan perubahan teknologi yang sangat cepat, sebuah organisasi memerlukan arah yang jelas, yang kita sebut sebagai strategic planning. Hakikat dari perencanaan strategis adalah proses manajerial untuk menentukan posisi organisasi di masa depan melalui penetapan visi, misi, dan strategi yang kuat. Perencanaan yang efektif harus memiliki karakteristik fleksibel namun tetap realistis, berdasarkan data yang akurat. Salah satu tantangan terbesar dalam perencanaan ini adalah adanya resistensi terhadap perubahan dari dalam organisasi itu sendiri. Oleh karena itu, melibatkan semua pihak dalam penyusunan strategi sangat penting untuk menumbuhkan rasa memiliki dan komitmen. Dengan perencanaan strategis yang tepat, organisasi tidak hanya sekedar bertahan, tetapi mampu memenangkan persaingan di pasar yang dinamis.
Selanjutnya yaitu perancangan sistem pengukuran dan evaluasi. Bagaimana kita bisa memperbaiki apa yang tidak bisa kita ukur? Inilah alasan mengapa perancangan sistem pengukuran kinerja sangat krusial. Pengukuran harus dilakukan secara objektif, adil, konsisten, dan relevan dengan jenis pekerjaan yang dilakukan. Salah satu metode yang paling komprehensif adalah Balanced Scorecard atau BSC. Melalui BSC, kita tidak hanya melihat kinerja dari angka-angka keuangan saja, tetapi juga dari perspektif kepuasan pelanggan, efisiensi proses internal, serta pertumbuhan dan pembelajaran karyawan. Setelah data pengukuran didapatkan, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Kita harus menganalisis hasil penilaian, mengidentifikasi akar masalah, menentukan solusi yang tepat, dan terus memantau hasil perbaikannya agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali di masa depan. Selanjutnya yaitu analisis kebutuhan kompetensi sebagai fondasi. Pada akhirnya, semua sistem dan strategi ini akan digerakkan oleh manusia, dan disinilah kita berbicara tentang kompetensi. Kompetensi adalah kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dimiliki seseorang. Dalam konteks organisasi publik maupun swasta, identifikasi kompetensi sangat penting untuk menentukan siapa yang paling cocok berada di posisi tertentu. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kompetensi seseorang, mulai dari latar belakang pendidikan, pengalaman praktis di lapangan, hingga motivasi internal mereka sendiri. Peran manajerial dan dukungan dari atasan juga menjadi faktor eksternal yang sangat menentukan apakah seseorang karyawan mampu mengeluarkan potensi terbaiknya atau tidak. Tanpa orang-orang kompeten, strategi secanggih apapun hanyalah sebuah dokumen di atas kertas. Nah, dari seluruh pembahasan yang telah saya sampaikan, kita dapat memahami bahwa manajemen kinerja bukan hanya sekedar konsep teoritis yang dipelajari di dalam kelas, tetapi merupakan sebuah praktik nyata yang sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi. Manajemen kinerja hadir sebagai jembatan yang menghubungkan antara tujuan strategis organisasi dengan kontribusi nyata dari setiap individu dan di dalamnya. Tanpa adanya sistem manajemen kinerja yang baik, maka tujuan organisasi hanya akan menjadi rencana yang sulit diwujudkan secara konkret. Lebih dari itu, manajemen kinerja juga membantu menciptakan keselarasan atau alignment antara kepentingan organisasi dan kepentingan individu. Ketika karyawan merasa bahwa apa yang mereka kerjakan memiliki arti dan kontribusi terhadap tujuan yang lebih besar, maka akan muncul rasa memiliki tanggung jawab dan motivasi kerja yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen kinerja bukan hanya berbicara tentang hasil akhir, tetapi juga tentang proses membangun keterlibatan karyawan atau employee engagement. Selain itu, dalam konteks dunia kerja yang terus berubah dengan cepat, organisasi dituntut untuk menjadi lebih adaptif dan responsif. Disinilah manajemen kinerja berperan sebagai alat kontrol sekaligus alat pembelajaran. Melalui proses monitoring, evaluasi, dan feedback dan berkelanjutan, organisasi dapat dengan cepat mengidentifikasi permasalahan, melakukan perbaikan, dan menyesuaikan strategi yang ada. Dengan demikian, organisasi tidak hanya bereaksi terhadap perubahan, tetapi juga mampu mengantisipasi dan memanfaatkannya sebagai peluang. Di sisi lain, manajemen kinerja juga memiliki peran penting dalam pengembangan sumber daya manusia. Setiap proses penilaian kinerja seharusnya tidak hanya berakhir pada pemberian nilai, tetapi juga menjadi dasar untuk melakukan pembinaan, pelatihan, dan pengembangan. Dengan pendekatan seperti ini, karyawan tidak hanya dituntut untuk bekerja lebih baik, tetapi juga diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara profesional. Hal ini tentu akan memberikan dampak positif, tidak hanya bagi individu, tetapi juga bagi organisasi secara keseluruhan. Namun demikian, kita juga harus menyadari bahwa penerapan manajemen kinerja tidak selalu berjalan dengan mudah. Terdapat berbagai tantangan yang sering muncul seperti subjektivitas dalam penilaian, kurangnya komunikasi antara atasan dan bawahan, hingga resistensi terhadap perubahan dari dalam organisasi. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat,
integritas, serta konsistensi dalam menjalankan sistem manajemen kinerja agar dapat berjalan secara efektif. Selain itu, budaya organisasi juga memegang peranan yang sangat penting. Sistem yang baik harus didukung oleh budaya kerja yang positif, terbuka, dan saling mendukung. Tanpa budaya mendukung, maka sistem manajemen kinerja hanya akan menjadi formalitas tanpa memberikan dampak yang signifikan. Sebagai refleksi, kita juga dapat melihat bahwa konsep manajemen kinerja ini tidak hanya relevan dalam organisasi, tetapi juga dapat kita terapkan dalam kehidupan pribadi. Setiap individu sebenarnya memiliki tujuan, rencana, proses, serta evaluasi dalam mencapai keberhasilan hidupnya. Dengan menerapkan prinsip manajemen kinerja dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menjadi pribadi yang lebih terarah, disiplin, dan terus berkembang. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai calon profesional di bidang manajemen untuk tidak hanya memahami konsep ini secara teori, tapi juga mampu mengimplementasikannya dalam praktik nyata, baik di dunia kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa manajemen kinerja merupakan fondasi utama dalam membangun organisasi yang efektif, efisien, dan berdaya saing tinggi. Dengan kata lain, keberhasilan manajemen kinerja tidak hanya ditentukan oleh alat atau metode yang digunakan, tetapi juga oleh manusia yang menjalankannya. Pada akhirnya, organisasi yang unggul bukanlah organisasi yang hanya memiliki sumber daya yang besar, tetapi organisasi yang mampu mengelola sumber daya tersebut secara efektif melalui sistem yang terarah dan berkelanjutan. Manajemen kinerja menjadi salah satu kunci utama dalam menciptakan keunggulan tersebut. Dengan penerapan yang tepat, manajemen kinerja tidak hanya membantu organisasi dalam mencapai tujuan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang produktif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong terciptanya keberhasilan yang berkelanjutan. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.